Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asri Hardianingsih dari kelas SKA 17A1. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan keamanan sistem informasi. Keamanan sistem informasi. Pengertian keamanan sistem informasi adalah manajemen pengelolaan keamanan yang bertujuan mencegah, mengatasi, dan melindungi berbagai sistem informasi dari resiko terjadinya tindakan ilegal seperti penggunaan tanpa izin, penyusupan, dan perusakan terhadap berbagai informasi yang dimiliki. Resiko terhadap keamanan sistem informasi mencakup dua hal, yaitu ancaman dan kelemahan. Pengertian ancaman. Ancaman merupakan sesuatu hal yang dapat terjadi baik dari dalam sistem maupun dari luar sistem. Ancaman ini sendiri terbagi lagi dalam beberapa kategori, yaitu ancaman lingkungan, ancaman manusia, dan ancaman alam. Ancaman lingkungan. Ancaman lingkungan adalah segala aktivitas yang terjadi di sekitar perangkat keras yang digunakan atau letak fisik dari sekumpulan informasi. Ancaman ini bisa berupa terjadinya gangguan pada jaringan listrik, kerusakan pada media, tempat di mana diletakkan informasi. Ancaman manusia. Ancaman manusia adalah ancaman yang paling serius. Ancaman ini bisa berupa pencurian, perubahan tanpa izin, perusakan yang dilakukan secara langsung melalui media fisik di mana informasi itu berada. Selain itu, ancaman manusia juga bisa datang tanpa harus langsung berhadapan dengan media fisik, seperti adanya malicious kode, virus, trojan, aktivitas hacking, DDoS, metode hingga social engineering. Ancaman alam. Ancaman alam juga harus menjadi basis pertimbangan dalam menerapkan manajemen sistem keamanan informasi. Kejadian bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, petir, atau kebakaran sudah dapat diakomodir dengan menerapkan perencanaan recovery terhadap semua data informasi dengan metode backup. Kelemahan. Ancaman keamanan informasi atau information security threat merupakan orang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Pada kenyataannya, ancaman dapat bersifat internal serta eksternal dan bersifat disengaja ataupun tidak disengaja. Contoh kasus: denial of service atau DOS dan distribute DOS atau DDoS attack. DOS attack merupakan serangan yang bertujuan untuk melumpuhkan target atau hang atau crash sehingga dia tidak dapat memberikan layanan. Serangan ini tidak melakukan pencurian, penyadapan ataupun pemalsuan data. Akan tetapi, dengan hilangnya layanan, maka target tidak dapat memberikan servis, sehingga ada kerugian finansial. Bagaimana status dari DOS attack ini? Bayangkan, bila seseorang dapat membuat ATM bank menjadi tidak berfungsi. Akibatnya, nasabah bank tidak dapat melakukan transaksi, dan bank atau serta nasabah dapat mengalami kerugian finansial. DOS attack dapat ditujukan kepada server atau komputer dan juga dapat ditargetkan kepada jaringan atau menghabiskan bandwidth. Tools untuk melakukan hal ini banyak tersebar di internet. DDoS attack meningkatkan serangan ini dengan melakukannya dari beberapa puluhan, ratusan, dan bahkan ribuan komputer secara serentak. Efek yang dihasilkan lebih dahsyat dari DOS attack saja. Modus dari kegiatan kejahatan ini adalah membuat tidak berfungsinya suatu servis atau layanan,
Motif dari kejahatan ini termasuk ke dalam cybercrime sebagai tindakan murni kejahatan. Hal ini dikarenakan para penyerang dengan sengaja membuat suatu layanan tidak berfungsi yang dapat menyebabkan kerugian finansial. Kejahatan kasus cybercrime ini dapat termasuk jenis hacking dan cracking. Sasaran dari kasus kejahatan ini adalah cybercrime menyerang hak milik atau against property. Untuk cara menanggulanginya yaitu Internet for Well. Untuk mencegah akses dari pihak luar ke sistem internal, firewall dapat bekerja dengan dua cara, yaitu menggunakan filter dan proxy. Firewall filter menyaring komunikasi agar terjadi seperlunya saja. Hanya aplikasi tertentu saja yang bisa lewat dan hanya komputer dengan identitas tertentu saja yang bisa berhubungan. Firewall proxy berarti mengizinkan pemakai dalam untuk mengakses internet seluas-luasnya, tetapi dari luar hanya dapat mengakses satu komputer tertentu saja, kemudian menutup servis yang tidak digunakan. Selanjutnya, adanya sistem pemantau serangan yang digunakan untuk mengetahui adanya tamu atau seseorang yang tak diundang, atau adanya serangan. Melakukan backup secara rutin. Kemudian adanya pemantau integritas sistem. Misalnya pada sistem Unix adalah program Tripwire. Program ini dapat digunakan untuk memantau adanya perubahan pada berkas. Lalu perlu adanya cyberlaw. Cybercrime belum sepenuhnya terakomodasi dalam peraturan atau undang-undang yang ada. Penting adanya perangkat hukum khusus mengingat karakter dari cybercrime ini berbeda dari kejahatan konvensional. Selanjutnya, perlunya dukungan lembaga khusus. Lembaga ini diperlukan untuk memberikan informasi tentang cybercrime, melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, serta melakukan riset-riset khusus dalam penanggulangan cybercrime. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.